Coba Anda belajar biologi ya. Badan kita itu 2/3 itu ruang, bukan benda. Jadi kelihatannya padatan ini nanti kan ada sel-sel, ada atom-atom, ada yang paling nano, yang paling kecil, itu di dalamnya ruang. Jadi Anda itu lebih banyak terdiri dari ruang daripada materi. Maka kalau ruang itu kamu tidak perhatikan, ya saya ingin nih mergo materialisme, akhirnya orang merasa hidupnya hanya dengan padatan-padatan. Jadi nek Islam ku sing didelok engko serbane, sing didelok simbole, sing didelok identitasnya kan gitu. Akhirnya nek pengajian ini iki gak diakoni mergo duduk kiai kok iku budayawan kan gitu. Jadi sing didelok jadi undur mangkola wala tandur makola gitu. Kon bener kaya apa tetep kon gak bener mergo kon duduk kiai kan gitu. Jadi nafsiro kaya apa nek kon tidak diakui sebagai mufasir dengan identitas sebagai mufasir, ya kamu tidak diakui. Jadi orang sekarang itu berpikir materialistik. Berpikir materialistik itu nek cara lawas jenenge penyembah berhala. Jadi sekarang itu kita menyembah berhala tapi gak paham kalau kita menyembah berhala. Karena pedoman kita yang primer adalah materialisme. Materialisme itu duduk soal harta benda dan sugih tok. Materialisme itu maksudnya caramu memandang itu berdasarkan materinya. Mulanya saiki diskusi kan materi pertama ngono toh. Lu kurang ya apa oleh kecolongan itu. Materi pertama ini, kedua ini kan gitu. Wong jelas itu rohani kok materi. Wong ilmu kok. Misalnya peran pemuda dalam pembangunan kan ilmu, bukan materi itu. Kok disebut materi? Karena seluruh pendidikan sekarang itu adalah materialistik. Kalau mau diturutin semuanya ateistik. Karena kalau Anda jadi orang ilmu, Anda pakai sistem akademis dan prinsip-prinsip ilmu modern, Anda tidak akan mengakui segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kan begitu. Begitu Anda tidak bisa mengenali Tuhan dan Tuhan tidak bisa diteliti, Tuhan tidak bisa dirumuskan, tidak bisa dianalisis, maka Tuhan tidak ada, kan you know? Aslinya kalau kamu menjadi sarjana modern, kamu itu ateis. Meskipun manusianya mergo kon wong desa tetap sembahyang, kamu tidak ateis sebagai manusia, tapi sebagai sarjana harus ateis, asline. Bahkan kamu tidak boleh menjadi dirimu sendiri. Jajal nggayo skripsi sing omonganmu dhewe. Diterima tak gak? Selalu ini kata siapa? Ini menurut siapa? According to who? Kan gitu. Jadi kon gak oleh berpendapat dewi, kon kudu menjadi tukang kutip. Catatan kaki, loksit, ibit, apa meneko, gitu. Jadi kamu harus menjadi epigon, kamu harus menjadi peniru, kamu harus mukollid. Ya kan gitu. Jadi sarjana modern itu al-mukollidin. Orang-orang yang membebek, tidak boleh menjadi dirinya sendiri, kudu menurut iki baru jadi sarjana. Nek kon ngarang dewe, loh sapa kan iku lah ngono ta. Nah, karena cara pandangnya begitu. Ketika dulu krisis ekonomi tahun 98, Sabrang tak kon mulai brang, aku gak iso biayai brang, mulya brang. Gak iso iki awakmu kuliah terus nih. Kanada gak ada duit iki aku. Nah, larang tak kira gani iso 10 kali lipat ya. Terus Sabrang jawab, oke aku tak bali ning aku njaluk siji. Apa? Ojo dikongkon kuliah ning Indonesia. Lah, dadi ora kuliah kowe. Ya ora apa-apa nek jan ora kuliah ning kene ya ora apa-apa, tapi aja dikongkon kuliah ning Indonesia. Oke, ning aku njaluk alasanmu apa? Nek alasanmu masuk akal, tak kabulkan. Terus Sabrang menyatakan, bedanya di Indonesia sama di Kanada. Kalau di Indonesia itu, kalau di Kanada itu, kamu diberi hak untuk menyatakan dirimu supaya mereka tahu siapa kamu. Ya. Tapi kalau di Indonesia, mereka harus tahu siapa dulu kamu baru boleh bicara. Contoh ya Mas ya. Nah kita jangan begitu. Ojo terus
Karena kamu belum punya identitas, belum diakui, terus ngomong dianggap gak bener. Enggak. Orang itu dengarkan supaya kamu tahu dia bener apa tidak. Supaya kamu bisa menggelari dia. Saiki kan yang penting ulama, masih gak iso apa-apa ya tetap ulama. Kan begitu. Makanya sekarang presiden atau ketua partai itu cara pandangnya begitu. Kapan-kapan saya jelaskan bahwa yang kita alami sekarang adalah negara dengan fakta kerajaan, di mana setiap orang itu jiwanya masih jiwa ngawulo, gustinya dalam hati raja. Jadi semua parpol itu kerajaan. Monggo, saya tidak ada masalah dengan itu semua, karena ngawulo tidak pasti jelek. Ngawulo itu memang hakikat hidup manusia itu ngawulo. Ngawulo itu bahasa Arabnya ibadah. Cuman orang goyah, wasilahnya dianggap goyah itu. Mestinya kamu mengabdi kepada raja karena rajanya mengabdi kepada Allah. Sekarang kamu mengabdi kepada raja meskipun rajanya tidak mengabdi kepada Allah. Kan itu sekarang. Jadi faktanya tetap fakta kawulo. Anda jadi rektor pun ingin menjadi dirjen. Anda jadi sarjana, jadi dokter kan ingin ngawulo nek iso ya dadi staf-stafe menteri sapa kan gitu. Tetep ngawulo sumantri ngenger nek cara wayang. Nah, nyun sewu ya, di keluarga saya di sini, di Menturo, di Padang Bulan itu, kita menempuh keberanian untuk tidak menjadi apa-apa. Ayo apa-apa. Ojo menek kok dadi apa, gak dadi apa-apa lho wani aku. Gitu. Aku nek disebut duwe masa, aku duwe masa, tapi gak tahu aku gawe masa, aku tak gawe apa-apa. Wong aku gak lapo-lapo wani apa meneh lapo-lapo. Gitu mboten Mas. Aku gak soge wani apa meneh soge. Ngono. Aku gak duwe apa-apa Mas. Padang Bulan kedian nek ngene iki. Itu termasuk rahmat Allah untuk kita. Sementara rahmat Allah untuk teman-teman ono kayak gontor iku ngidu dadi pesantren. Ngentut dadi pesantren. Saking rahmatnya Allah luar biasa. Yaitar iku jret dadi hotel, jret dadi restoran, jret dadi opo. Kene iki lho, tuku boto 10 lho masalahnya le. Tapi itulah rahmat kita. Jadi ada rahmat yang berupa rezeki materi, ada rahmat yang berupa puasa materi. Semuanya rahmat. Wis nek kon kepengin gak stres, rahmat. Semono koyo Marquesot, diel. Ya ta? Rahmat. Semono iki rahmat iki. Kon oleh bojo alus ya rahmat, oleh bojo cerewet ya rahmat. Wis ngono ae. Wis to, trimon sebagai rahmat Allah, mesti Gusti Allah terharu engko kon dikeki hikmah. Ngono lho. Wis saiki rabi sak kepethuke arek wis babah wis. Angger gak muni mbek ngene wis. Sing penting kabeh rahmat ngono ya. Lho aku gampangno sampean uripe iku. Dadi itu mau ilmu modern, mau filosof Amerika, mau Yunani, mau Arab, mau Cina sama kesimpulannya. Bahwa hidup itu bukan masalah bagaimana keadaan hidup di luar dirimu. Masalahnya adalah bagaimana kamu menghadapinya. Betul gak? Itu ilmu maknya. Jadi sing penting awakmu ku ngadepine ya apa, duduk barang iku ya apa. Masih are ayu kaya apa nek caramu ngadepi salah ya gak enak. Nggih ta mboten? Dadi sing penting caramu dhewe ya apa. Metodemu ya apa, cara berpikirmu ya apa, dedeg tagak patrap tagak lah ngono. Nomor 1. Nah, maka termasuk buku tadi tergantung awakmu sebagai subjek. Maca gak apa-apa, maca komik ya oleh kok. Gitu loh. Kan gitu. Jare Pak Muzammil, apalagi kok nek kon engko iki aku mulai tanggal 1 Februari kan saya nulis daur lagi dan saya akan menafsirkan Iqra tok. Iqra tok sing tak tafsirno. Bungkus sampai 300 tulisan mbok piro, kayak wingi 300 songo. Tapi pokok Iqra tok. Nah, nanti saya urai Iqra tok lho kon gak iso nafsirno. Kan ojo wani-wani dadi mufasir kok. Iqra tok lho gak iso nafsirno, Pak. Iqra tok itu bisa menjadi 100 buku tebal, 1000 buku tebal. Iqra tok. Gurung sampai bismi rabbik. Gurung sampai bismi rabbikal ladzi khalaq. Iku 100 buku lagi, 1000 buku lagi. Oke ya. Saiki sing longan, makanya yang longan tadi, makanya ngene lho rek, nek dalam teater, kon misal iki ya, iki ngene iki. Kon nek teater di panggung lungguh.
lungguh ngene iki. Nek iki ana longane. Engko kon lungguh kuno iku iso luwih apik. Pikiranmu luwih tahan awakmu. Lungguh nek kuno iku iso enak mergo ana longane. Ini fakta yang belum dianalisis dan belum diteliti. Aku cuma ngerti ngono tok. Baik ngono iku. Karena dirimu itu terdiri dari longan-longan, lobang-lobang, ruang-ruang. Gitu loh. Kamu itu kosong sebenarnya. Maka Allah menawarkan iman, menawarkan cinta, menawarkan Islam kepadamu untuk mengisi ruang kosongmu itu, lubang di hati. Jarine leto. Gitu loh. Itu namanya longan. Jadi longan itu penting. Kon nek nganggo dipan, ojo gak nganggo longan. Kudu ono longan. Itu akan sangat mempengaruhi kompatibilitas jiwamu selama tidur maupun selama bangun. Kudu ono longan. Nek kon nek kotak ngene iki tok terus kok gawe turu gak rasane seje wis to. Ya ta gak. Wis to nek iso ono longane. Itu pun menambah kamu rajin. Longan tuh mergo kok kotor, ana sawange kok resiki, itu akan menambah frekuensi kerajinanmu dan seterusnya, akan banyak manfaat. Nah, itu salah satu maknanya banyak sekali. Kalau kamu melihat Candi Prambanan dari atas, numpak helikopter, tapi ya mustahil lah awakmu numpak helikopter. Aku ki yo ngongkon-kon sing gak mungkin kok lakoni. Numpak helikopter ya opo. Nek ndelok tekan ndukur. Ya, aslinya, tapi sekarang udah dirubah karena orang modern tidak mengerti. Masjid sekarang tidak diperhitungkan berdasarkan wasama arafah wa wadu al-mizan. Tidak dihitung berdasarkan wan najmu wasajaru yahjudan. Tidak ada arsitektur yang memperhitungkan Allah dan alam semesta. Kalau kamu melihat masjid-masjid lama, itu ada proses transisi. Misalnya di Jogja, alun-alun kamu mlebu masjid, itu ono beberapa tahap sebelum kamu masuk ke beranda, sebelum kamu masuk ke masjid. Itu ada proses psikologis dan spiritual. Dan itu dibimbing oleh tata ruangnya. Jadi nek kon mlebu kolor di masjid gede Jogja iku, kon mlebu lorong adoh kayak wudu. Karena kamu membutuhkan proses transisi untuk menuju titik khusyuk ketika kamu sudah dalam masjid. Nah masjid saya kira gak, wis belum, yang penting ketok materialisme. Masjid saya kira yang diperlukan materi ketok motone ya apa lah ngono tok. Itu yang disebut materialis. Itu yang disebut materialisme. Ojo rumah kamu naik masjid berarti bebas dari materialisme. Enggak. Masjid sekarang dibikin berdasarkan arsitektur materialistik.